Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini walau dalam hujan, alhamdulillah. Kalian tak akan hujan Bu dalam kok? Itu yang perlu. Alhamdulillah kita masih istiqomah, mempertahankan istiqomah yang sulit, berat, ada tantangan. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki kita, kedatangan kita, niat yang ikhlas kita semoga mendapat maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Ambo tadi khawatir tadi itu. Tibo indak ya. Ana hujan labe. Jadi yang pertama alasan panggilan iman. Jadi ke masjid, ke rumah ibadah itu panggilan iman Bapak Ibu. Kalau iman yang dakik je masjid, modela saja jauhnya, dia pasti tiba. Dipastikan tiba. Karena iman. Innama ya'muru masajidallah. Biasanya di masjid-masjid sering tertulis itu. Sungguhnya orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, orang yang iman. Yang kedua, akad, janji, amanah. Kan setiap Jumat pertama Herman Tanjung. Jadi kalau tak tiba kok banyak polemik kok. Ustaz tu sakit hujan tak tiba ada. Ustaz kapunduang wah. Nya kapunduang langsung apa? Ustaz tu. Amanah. Iza datil amanah, kalau amanah telah disia-siakan, fantasiru sa'ah. Tunggu saat kehancurannya pasti tiba. Ini amanah tidak boleh disia-siakan. Walaupun kecil. Yang ketiga, tidak ada informasi tadi buya wirid di cancel. Kalau ada itu tidak tiba dah. Tidak mungkin tiba dah. Karena kemarin kayak gitu, ditelepon sama pengurus di Kubah, di Simpang Pisang buya. Buya, wah cara gua, dia hujan lebih gua, mangga tutui gua, banang karencak salah, Pak. Awak undur saja jadi, insyaallah. Gitu. Jadi tidak ada tadi telepon masuk dah, maka langsung kemari. Lain ngecek rumah, lebih ke hujan payo. Iya bah aja lah. Rasulullah lebih dari itu dulu. Hujan panas siang malam. Kini ada listrik. Zaman Nabi ada listrik dah. Padang pasir, tandus, ndak ada cerita. Barangke. Iko kendaraan ada, mantel ada,
dan segala macamnya payung adalah, listrik adalah banyak untuk memudahkan kita menjalankan syariat. Lain tak juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya kedatangan Ambo kurang berkenan. Hari hujan tiba je Ustaz tu. Nyado je tu. Hujan hari tiba je nya. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dibalasi oleh Allah jalan menuju surga hendaknya. Kajian kita spesialis pada malam hari ini bahwa keutamaan mencari ilmu, orang yang berilmu duduk di majelis ilmu, di majelis wirid kajian agama. Ini berdasarkan di dalam hadis, beberapa hadis yang dijelaskan di dalam kitab Targhib wa Tarhib Nasaruddin Al-Albani, Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhtisarnya babun ilmu, tentang bab keutamaan ilmu di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah, tanda kita taat untuk berma'rifatullah. Kalau orang-orang tauhid doanya kan ilahi anta maksudi. Itu doa tauhid itu. Jadi yang kita maksud itu adalah Allah, ilahi anta maksudi. Jadi engkau yang kami maksud, ya Allah. Gitu. Waridhaka matlubi. Jadi yang kita tuntut, yang kita cari itu keridhaan Allah. Mudah-mudahan karena ilmu adalah sangat penting, apalagi ilmu akhirat, ilmu ma'rifatullah, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, sadang ilmu dunia awak lai mati-matian yo mencari. Bu, lai terang Bu? Lai. Ya, suara hujan deh turun itu gitu. Kalau ada yang akan kita bicarakan nanti diskusikan boleh. Sedangkan ilmu dunia saja kita sudah berusaha semaksimal mungkin menghabiskan tenaga, malahan menghabiskan uang, pikiran untuk mendapatkannya, biaya dan segala macamnya. Ini ilmu akhirat. Sebenarnya ilmu akhirat itu jauh lebih penting, karena keselamatan akhirat itu jauh lebih utama ketimbang dengan keselamatan di dunia. Sebenarnya kita kan pingin selamat kedua-duanya, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itu fitrah kita, itu sunatullah, keinginan kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Jadi mau dia saja hujan hari Bapak Ibu, kalau datang pas wirid kita datang. Gitu. Ambo kalau ndak wirid juga mendengarkan kajian wirid. Ditambah ambo wirid juga kini setiap Jumat malam juga. Gitu. Tapi kalau ndak ada ngaji keluar, mendengar kajian di sana. Kalau ingin Bapak Ibu boleh lihat di YouTube-nya. Karena kita buatkan YouTube-nya ya. Masjid Al-Hijrah Wisma Bumi Lestari. Ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Kajian dakwah di sana. Jadi keutamaan, fadilahnya orang yang duduk di majelis ilmu, berjalan menuju majelis ilmu, kajian wirid di masjid, di musola, di mana saja. Pertama sekali Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Hadis yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan menuju majelis ilmu, wirid kajian agama,
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Nah, kan hebat tuh. Jadi sia yang menuju majelis ilmu, apalagi kalau musim hujan dingin, itu barik tantangannya tuh, tidak sama dengan waktu yang normal biasa. Beda, nilainya beda. Karena sahabat Rasul kan seperti itu. Ya Rasulullah, saya buta, tidak ada yang kami bimbing. La tuwo lelai. Apa kau pada lujo ke rumah saji, solat berjamaah. Kata Rasul, lai tadanga sorazan, lai ya Rasulullah, datang orang tua, tidak ada yang kami membawa, kami bimbing, buta, tidak nampak doh. Masih begitu dianjurkan, disyariatkan oleh Rasul. Berarti kan barik tantangannya tuh. Berarti semakin kita tidak berdaya, semakin uzur kita, semakin tidak kuat kita, berarti kelipatan nilainya itu berbeda dengan orang yang muda, orang yang kuat-kuat. Kalau orang yang muda itu biasa tuh, tidak dosa murid, tidak dosa sakit, segala macamnya. Datang ke rumah saji, itu biasa, normal. Kita sakit, asam urat, lama tidak bisa sujud lama, tidak bisa tagak lama, tapi kita datang juga, berarti itu beda nilainya. Hari normal, kini hujan, walaupun hujan sudah mulai reda, tadi banjir di sana ada, datang juga kita, itu berbeda nilainya. Nah, jadi iman kita itu kan selalu diuji. Hasiban nas ayat sadaqu ayyaqulu amanna. Jadi manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan beriman wahum la yuftanun sebelum diuji. Nah, ujian itu bermacam-macam. Dengan hujan sakit ya, pokoknya tidak datang ke rumah saji itu Pak. Nah, gitu. Nah, kita sanggup melalui itu, alhamdulillah, luar biasa itu. Jadi mari kita pertahankan bagaimana kita tetap istiqomah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali kata Rasul, Allah bentangkan jalan menuju surga bagi hamba-hambanya yang rajin datang ke majlis ilmu. Di mana saja majlis ilmunya, apalagi kalau lah berada di lingkungan awak, di komplek awak. Nah, syukur alhamdulillah. Maka berusaha kita untuk mendatanginya, jangan sampai ditinggal. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pahala orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar mencari ilmu pengetahuan, itu sama dengan pahala ibadah haji. Masya Allah, kan luar biasa itu. Man ghada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid, pergi ke masjid, la yaridu illa ayata'allam khair, dia tidak mengharapkan kecuali kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, ayu alimahu, mengajarkan atau belajar ilmu agama, kana lahu ka'ajran hajjan taman hajjah, kata Rasul, dia mendapat pahala ibadah haji yang sempurna. Ini di dalam kitab hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Berarti sama je ibadah haji itu tidak perlu ke Mekah Madinah, bukan. Ibadah haji ke lain tu lain-lain ceritanya. Tapi fadilah, keutamaannya, pahalanya. Karena ada bahasa di sini kana lahu ka'ajran hajjah. Nah, ini dia mendapat pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. Oh, kan bagus itu.
Bukan berarti kita tidak harus naik haji ke situ. Sekarang kan tidak dibolehkan itu haji dan umroh. Udah banyak yang berangkat. Kemarin juga jemaah umroh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi tidak ada ruginya kalau kita selalu mencari ilmu, mendengarkan kalimah-kalimah, mendengarkan hadis-hadis Rasul, mendengarkan untayan-untayan syarah-syarah yang dijelaskan oleh guru, oleh ulama, oleh ustadz, oleh buya, dalam rangka kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Jangan dipelintir pula nanti, oh ndak perlu nanya haji lah doh, dengan wirid salah. Gitu. Makanya menonton video nanti, kalau ada nonton video saya nanti yang di luar ataupun di mana saja, jangan dipotong-potong sampai tuntas. Kan nanti salah penafsiran nantinya. Jadi kana lahu ka'ajran. Jadi dia mendapat pahala karena setiap langkah kakinya itu mendapat ampunan dari Allah. Dan dia dinaikkan pahalanya 1 derajat, 1 langkah. Berapa langkah dari rumah hitung saja. Oh begitu kemuliaan orang-orang yang berjalan menuju majelis ilmu, kajian-kajian keagamaan. Alhamdulillah kita sekarang sudah banyak mempermudah kita untuk membantu agar kita memperoleh ilmu pengetahuan. Tentu kita juga perlu selektif dan hati-hati. Kadang-kadang mereka, oh kami bisa aja nonton YouTube, ditelan mentah-mentah, atau diambil saja di rumah, kami cari YouTube selalu ya. Cukup kah? Tidak sama itu. Karena di YouTube kalau di rumah itu tidak menuju, tidak berjalan. Di sini ada bahasanya man ghada ilal masjid, siapa yang menuju masjid. Gitu. Majelis ilmu, kajian-kajian. Kalau awak di Minang kan ada surau, kadang-kadang ada musola. Pegambiran ada surau namanya itu, surau Zam-Zam. Gitu. Kalau di Mekah di Arab itu kan tidak ada musola, tidak ada surau, tidak ada langgar. Walaupun kecil, tapi tetap masjid namanya. Masjid sejarah itu tuh kecil deh itu, tapi tetap masjid namanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu pahala yang didapat bagi yang ikut melaksanakan mendengar kajian-kajian agama, setiap kajian wirid pengajian ilmu agama, maka dia mendapat pahala seperti orang ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Begitu besar keutamaan dan fadilahnya bagi orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Apalagi kita siap sholat maghrib, sebelumnya tadi ada sholat sunnah, itu kan bagus itu. Kemudian sholat maghrib, sholat sunnah lagi, kemudian duduk di masjid, tempat yang suci, kegiatan ibadah, kemudian juga dalam keadaan suci, luar biasa. Nah, sama itu, berbeda sangat di tempat yang lain. Karena tempat yang mulia itu dalam pandangan Allah dan Rasul adalah masjid di permukaan bumi ini. Nah, makanya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah. Tidak boleh goyang di dalam masjid. Iya benar itu. Kan ada juga yang goyang dalam masjid, mana kemarin itu dangdut dia. Tidak boleh. Makanya heboh kemarin itu ada organ tunggal di masjid. Nah, dulu kan heboh dulu tuh di sana. Makanya hati-hati. Masjid asal kata dari sajadah, sujud. Masjid tempat sujud. Ada adab-adabnya di masjid itu.
Malah ndak boleh kalau ndak suci masuk masjid itu. Begitu mana menjago. Masjid itu tempat dia mulia. Makanya ahli tasawuf mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang masuk ke rumahku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dijamin masuk surga. Siapa yang makan bersamaku, dijamin masuk surga. Seorang waliullah, seorang syekh, rumahnya di mana? Ini masjid. Siapa yang masuk ke rumahku, makanya jangan ditelan mentah-mentah bahasa beliau itu. Siapa yang masuk ke rumahku, dijamin masuk surga. Rumah waliullah itu masjid. Siapa yang makan bersamaku, dijamin masuk surga. Makan waliullah itu kalimah zikir la ilaha illallah, Allah subhanallah 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 subhanallah, Allah 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 Allah. Itu makanan ahli orang-orang tasawuf, orang-orang ahli makrifat. Bukan makanan yang anu itu mau kasih ya. Makanya jangan diterjemahkan mentah-mentah. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, ini nanti kalau ada membaca kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, itu penuh penghayatan, tadaburi, pemahaman tingkat-tingkat tinggi. Ada kitab beliau yang berjudul Syirul Asrar. Itu hebat sekali itu kitabnya itu, yang menjelaskan sir asrar yang tersembunyi. Mencari Allah itu tidak perlu jauh-jauh. Kadang-kadang ada ke kuburan itu, kuburan ini, ke puncak itu, ke bukit itu. Dalam kalbu juga bisa. Nah, itu kajiannya nanti ada khususnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu orang yang mencari ilmu pengetahuan, mendengarkan kajian-kajian agama, maka dia mendapat pahala kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah. Diumpamakan kata Rasul bagaikan orang melaksanakan ibadah haji, pahalanya seperti itu. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Referensinya kitab Targhib wa Tarhib, babun ilmu, bab tentang ilmu. Dia ada 6 jilid. Ya, setebal-tebal Al-Quran inilah, 1 jilid sebesar ini. Ada 6 jilid lah. Nah, kalau ingin itu bagus di sana. Karena itu banyak yang pengalaman-pengalaman untuk kita amalkan, ilmu-ilmu yang untuk kita amalkan di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dia mendapat naungan dari malaikat-malaikat Allah. Nah, kalau ingin mendalami ilmu malaikat, baca kitabnya Mengungkap Rahasia Alam Malaikat. Dia ada 2 itu. Kalau ingin rajin pandai awak meruqyah, baca kitabnya Mengungkap Rahasia Alam Jin. Nah, dia ada 2, pengarangnya sama itu, 1 orangnya. Mengungkap Rahasia Alam Malaikat. Jadi malaikat atau mengungkap rahasia alam jin itu untuk makhluk yang lainnya. Kalau ingin meruqyah atau ingin mendalami masalah ruqyah, kita harus tahu karakter jin, sifat jin. Nah, jin itu apa dan siapa? Berdialog dengan jin. Kan ada juga kitab-kitab yang menjelaskan itu. Nah, itu dalam rangka kita agar tidak terkecoh. Karena jin itu dia paling santiang, penduto nah gitu. Kemarin kita meruqyah di mana itu? Di Yipaca, nak sekolah. Dia memang bisa bohong, lah keluarnya kecilnya, aman gitu kan. Jangan percaya dulu, belum itu. Yang memainkan awaknya itu. Jadi karakter jin itu perlu dibaca juga. Kalau untuk meruqyah itu, agar tidak terjebak kita.
Mengungkap rahasia alam malaikat. Itu ada dijelaskan di sana. Malaikat itu punya sayap. Malaikat itu banyak. Yang wajib awak ketahui berapa? 10 ya? 10 ah. 10 ah. Kalau ada tanya orang, berapa banyaknya? Hafal senang 10 itu dulu. Nah, gitu. Serang 10 aja kadang-kadang tak habis dah. Ribuan, ratusan ribu banyaknya. Kalau dalam kisah kajian ilmu tauhid banyak. Nabi dan Rasul juga seperti itu. Cuma yang terkenal kan 25. Sedang 25 sudah hafalnya dah. Gitu kan. Gitu. Itu kajiannya tinjauannya ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, siapa yang rajin mencari ilmu pengetahuan, datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, dia mendapat naungan sayap-sayap para malaikat Allah. Wa innal malaikati, sesungguhnya malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya latadada'a ajatniha litalil ilmi, kepada orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan. Ridho bima yasnau, mereka itu makasih malaikat-malaikat itu ridho terhadap yang dilakukannya. Yang dilakukannya artinya belajar ilmu, mendengarkan kajian dan memberikan kajian. Jadi kita kan ada dua, ada memberi, ada yang menerima. Nah kan gitu, ada yang menerima, ada yang memberi. Menerima ilmu, mendengarkan ilmu, uraian-uraian kajian agama, dan juga memberikan, menyampaikan. Dia berada dalam naungan sayap-sayap malaikat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu di dalam Jibril saja itu sudah dijelaskan itu. Sekarang kalau seandainya ada mungkin dalam TV, film anak-anak, dalam apalah gitu kan, atau video-video pendek yang sampai kepada kita, dia putih, dia pakai sayap gitu. Itu daya khayal saja, itu imajinasi. Gitu. Dia pakai sayap, iya. Tapi dia bisa berubah wujud. Rasulullah kan pernah melihat Jibril tatkala Isra wal Mi'raj. Seperti apa? Seperti apanya yang tidak diceritakan modelnya. Karena itu adalah sudah bicara masalah tatanan alam gaib. Lari kepada nanti hidayah. Hidayah itu kan ada 4 itu. Ada naluri, ada panca indera, ada akal. Itu bukan makanan akal lagi. Hidayah iman, agama. Ke situ larinya. Ndak tamakan dia jangan dia kalian. Kok menghayal awak idenya. Bisa setere sedihnya. Jadi yang jelas kata Rasul, orang yang berada di majelis ilmu, selama berada di majelis ilmu, mendapat naungan sayap-sayap para malaikatur rahmah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bagus sekali itu. Mudah-mudahan akhir hayat kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Kan ada istilahnya, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Gitu, su'ul khotimah. Jadi husnul itu artinya baik di akhir kehidupannya. Mungkin ada kita lihat ada orang yang wafat sedang baca Al-Quran, ada orang yang wafat sedang sholat sunnah, sholat wajib, ada yang wafat sedang di masjid menunggu waktunya sholat. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi kalau su'ul khotimah itu ada yang meninggalnya di meja judi, ada yang di tempat pelacuran, ada yang sedang minum minuman khamar, ada sedang menipu,
Gitu. Itu yang di akhir. Jadi bahasanya itu kan ada husnul, ada su'ul, gitu. Jadi kan itu banyak juga perdebatan itu dalam WA itu. Beliau sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah gitu kan. Dalam itu beda itu tuh. Yang mana sebenarnya husnul atau husnul, semuanya. Yang sebenarnya husnul, hasanah, ihsan, baik. Gitu. Hasanah, ihsan, baik. Tapi peletakannya itu di akhirnya sedang manga. Kalau sedang salat itu husnul khatimah, iyo. Sedang baca Al-Quran husnul khatimah, iya. Di meja judi sul khatimah, iya. Gitu. Jadi situ tandanya. Atau sedang apa namanya itu? Kadang-kadang panggil kakek makan lah, dinginkanlah nasi itu dulu. Kakek bagolek-golek sebentar. Akhirnya lah tanu. Husnul khatimah bisa. Karena lasuah, enggak payah loh. Gitu. Baik. Tapi kalau sudah meninggal, itu ucapan bukan husnul khatimah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapannya. Tidak ada yang lain dari itu. Beko kalau diiringin mudah-mudahan itu terserahlah. Tapi ucapan utama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati juga di sana itu. Kadang-kadang ada jalan salah bagai inna lillahi wa inna lillahi, itu salah itu. Tengok aja dalam Al-Quran. Inna lillahi, sesungguhnya dia datang dari Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi. Ilaihi itu kepadanya. Nya itu siapa? Allah. Ini sebanyak seperti itu. Rujuk. Rujuk itu kan orang talak, orang carainya. Rujuk kan kembali, balik itu. Gitu. Dia kembali. Jadi datang dari Allah, mudahnya pahami, datang dari Allah kembali kepada Allah. Kan gitu. Yang simpelnya. Jadi kalau ada mengumumkan di masjid juga harus fasih bahasanya itu. Kalau tidak usah ucapkan itu. Kalau ragu, gitu. Telah berpulang atau telah meninggal, usia sekian, tuh. Ini kadang-kadang kan dalam mengucapkan itu salah bagai innalillahi wa innalillahi raji'un. Sama itu. Kembali saja kepada Al-Quran supaya tidak salah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ilahi kepadanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi siapa yang duduk di majelis ilmu, berada dalam majelis ilmu, dia mendapat naungan sayap-sayap malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah penduduk langit dan bumi memohonkan ampun kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Penduduk langit, kalau penduduk bumi masih mendingan lah. Ini penduduk langit. Penduduk langit itu siapa Bu? Para malaikat Allah. Penduduk bumi ini bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang berilmu, apakah dengar kajian ilmu, memberikan kajian ilmu, la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ard. Memohonkan ampun, dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Ya Allah, luar biasa. Begitu mulia duduk di majelis ilmu, datang wirid pengajian. Hatal hitan fil ma, kata Rasul, bahkan sampai ikan di dalam air. Ikan ya dalam air ya Pak ya. Kalau di luar air itu lain cerita itu mah.
Ikan di dalam air sekalipun memohon ampun. Luar biasa. Ya, kalau ingin melihat Bapak Ibu, referensinya boleh dilihat, tidak apa-apa. Nah, ilmu itu kan tidak boleh suruh-suruhan. Nah, gitu sumbernya. Jadi ternyata orang yang berada di majelis ilmu, mencari ilmu pengetahuan, luar biasa. Makanya salah satu hadis yang menyatakan orang yang terbaik itu di antara kamu adalah orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Maka salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi makanya jangan sampai majelis ilmu kita tinggalkan. Mari kita ramai-ramai, ramaikan masjid, ramaikan kajian, di mana saja kajian itu berada. Onde, ampun ada waktu do, waktu ada. Kadang awak yang namuah, lebih lama duduk di muka TV. Itulah raya dunia tu. Kalah awak deh. Nah, kalau itulah kamu membuat binasa awak, singkirkan saja. Memperlu jual TV itu, tidak tentang ke bengkel. Kita kan perjanjian seperti itu. Kalau merusak, jual, tan, nah, gitu. Makanya tidak ada TV hidup sampai sekarang di rumah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari, bagaimana kita tetap istiqomah? Penduduk langit dan bumi memohonkan ampun terhadap orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian. Mudah-mudahan Allah ijabah doa dan permohonan kita. Apalagi hari hujan. Hari hujan itu salah satu doa diijabah. Sedang hujan sedang turun, tengah malam antara azan dan iqamah, itu waktu-waktu mustajabah itu dalam doa. Makanya jangan waktu antara azan dan iqamah itu Bapak Ibu jangan dibuang-buang. Doa, kalau tidak bisa, awak tiba di masjid samini lehnya, orang ke kamai leh. Udah, doa saja. Doa. Jangan dipaksakan untuk sholat. Kau awak sedang sholat, kau orang kamai. Orang kamai kau manggur tulu ke. Lah kamai lah. Orang sedang sholat baru. Mengata lembek tiba. Nah gitu. Kalau ingin sholat sunnah, capek tiba. Nah gitu. Kalau tidak, terima apa doanya. Tapi kadang-kadang kan di tempat kita di sini tidak ada. Tempat yang lain kadang-kadang kan sempili karyang mana aja waktu kok. Betul Bapak Ibu, di sini tidak ada. Tempat lain 5 menit azan selebar mau itu. Apalagi kalau azan tu mendayu-dayu, sampai ini itu azan sebaru. Ah gitu. Setidaknya kalau kita lihat di Masjidil Haram itu 30 menit. Ambo cali warna tu, baralam moe. 30 menit, setengah jam. Nah begitu. Jangan terlalu, kadang-kadang kan awak terlalu. Gitu. Terlalu. Jadi kalau seandainya lah tadangah azan, berarti sudah masuk waktu. Salat aja kita di rumah. Salat zuhur tu kan. Udah, salat qabla aja di rumah. Pas sampai masjid, awak aman. Kalau ada waktu salat sunat tahiyatul masjid, kalau tidak kita sudah salat sunnah sebelum zuhur. Gitu. Karena Rasulullah itu banyak salat sunnah di rumah. Gitu. Makanya nawir buyutakum, hiasilah rumah-rumahmu itu kata Rasul bis salat, dengan salat. Itu salat sunnah itu. Salat sunnah. Jadi waktu itu sebenarnya kita yang ngatur. Mau 10 menit, 15 menit, jam itu terserah. Mau 5 menit terserah. Itu kita yang ngatur. Tapi kita kondisikan saja. Gitu. Kalau seandainya memang sudah masuk waktu, sudah boleh sholat sunnah,
boleh walaupun di rumah, tidak harus di masjid. Jangan dipaksakan di masjid. Nanti pas sama saji awak tinggal sholat. Kalau seandainya memang ada sholat wada waktu 3 minit sampai minit lain, udah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu yang belum. Kalau enggak mungkin seminit lainnya atau 2 minit, jangan dipaksakan. Orang mau kamat lagi, maka doa saja. Tapi yang jelas kita sudah sholat sunnah. Nah gitu. Ibu-ibu ya. Jadi boleh sholat sunnah di rumah? Boleh. Boleh. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Boleh. Jangan nampak ya benar je. Iya Pak. Inti pertanyaannya Pak. Inti pertanyaan pelajaran itu kan ya ilmu. Ya. Ya. Jadi sudah 4 tadi fokusnya Pak. Yang lain tuh syarahan saja. Iya Pak ya. Supaya masakan kok lama seketik. Ini kalau ikan saja tidak ada campur kok tidak lemak ya doh. Gitu. Iya Pak ya. Itu bukan malalam kasih itu doh. Jadi fokus kajian kita keutamaan fadilah orang yang berada di majelis ilmu, mendengarkan kajian ilmu, memberikan ilmu. 1, Allah bentangkan jalan menuju surga. Yang kedua, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Yang ketiga, dia mendapat naungan dari malaikat Allah. Dan kampe dia mendapat ampunan, memohon ampun seluruh penduduk langit dan bumi. Yang lain tuh bumbunya saja yang tu Pak ya. Kalau ndak pagono bumbu ndak usah ambil Pak. Gitu. Inti sari saya ambil Pak. Ambil daging saya gitu kan. Kuah ndak usah gitu kan. Ambil ikan saya gitu kan. Yang lain-lain ndak usah. Ya Pak ya. Nah gitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam majelis ilmu kita. Istiqomah itu bare iyo. Banyak tantangan iyo, tapi disitulah Allah akan memberikan yang terbaik dalam istiqomah tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dari kealfan dan kekilafan kita. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.